Imam Syafi'i atau orang yang bermazhab Imam Syafi'i yang terkenal adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ahibati billah, Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari ini karena dia lahir pada tahun 260 Hijriah, meninggal pada tahun 324 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Imam Abul Hasan ini baru lahir pada tahun 260 Hijriah. Berarti jaraknya ada sekitar 56 tahun. Jadi dia tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah salah satu yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada namanya Imam Al-Juwaini. Kemudian ada namanya Imam Al-Ghazali. Dan ini mungkin kita semuanya tahu. Imam Al-Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian ada lagi yang namanya Imam Ar-Razi. Nah, kenapa kita sebutkan demikian ahibati fillah? Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini terbagi kepada dua. Yang pertama al-mutaqaddimun, yang pertama orang-orang yang di awal-awal. Dan yang kedua adalah orang yang terakhir, mutaqaddimus Syafi'iyah dan mutaakhirus Syafi'iyah. Ada orang yang ada di awal mazhab Syafi'i dan ada orang yang berada di akhir mazhab Syafi'i. Dan biasanya dinisbatkan Imam Syafi'i ini kepada Imam Asy'ariyah, kepada Imam Al-Asy'ari. Biasanya Imam Syafi'i ini dinisbatkan kepada Imam Al-Asy'ariyah. Kapan Asy-Syafi'i, Asy'ariyah, Asy'ariyah ini berubah? Kapan mereka baru berubah? Berubahnya itu baru pada zaman Imam Al-Juwaini, sekitar pada tahun 478 Hijriah. Karena Imam Al-Juwaini ini meninggal pada tahun 478 Hijriah. Nah, pada tahun 478 Hijriah sebelumnya itu mazhab mereka itu masih dekat kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelahnya, setelah Imam Al-Juwaini ini, maka mazhab Syafi'i sudah mulai dirombak, sudah mulai dirubah-rubah. Bagaimana bentuk perubahannya? Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, al-asma' was sifat, di antara nama dan sifat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita harus perhatikan baik-baik dua kata yang ada di dalam ayat ini. Kata yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Stop. Satu kalimat. Kemudian kalimat yang kedua, wa huwas samiul basir. Dan dia yang maha mendengar dan dia yang maha melihat. Potongan kalimat yang pertama, Allah mengatakan tentang dirinya bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang kedua, wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Potongan ayat pertama mengatakan tidak ada yang sama. Potongan ayat yang kedua, Allah maha mendengar dan maha melihat. Ketika Allah maha mendengar, Allah mendengar atau tidak? Mendengar atau tidak? Manusia kita mendengar atau tidak? Samakah pendengaran Allah dengan kita? Kita kembalikan kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan tentang dirinya, dia maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan kita sebagai manusia, mendengar atau tidak? Melihat atau tidak? Apa dalilnya kita mendengar dan melihat? Ada di dalam surah Al-Insan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Silakan. Faja'alnahu sami'am basira. Kami jadikan manusia tersebut, kemudian kami berikan kepada mereka sami'an basira, mendengar dan melihat. Ini untuk kita sebagai manusia. Allah juga mengatakan tentang dirinya bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar dan melihat. Allah pun mengatakan tentang dirinya, dia mendengar dan maha melihat. Tetapi awal ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan Allah. Berarti Allah mendengar, iya. Allah melihat, iya. Allah mengetahui, iya. Allah punya tangan, iya. Allah punya wajah, iya.
Manusia punya tangan, iya. Manusia juga punya wajah, iya. Tetapi tidak sama. Itulah artinya tidak ditakwilkan dan tidak ditafwidkan. Bukan berarti kita mengatakan wajah Allah itu sama dengan wajah kita. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita mengatakan ketika manusia mempunyai wajah, Allah juga mempunyai wajah. Bukan berarti sama. Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika memberikan kepada Allah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mempunyai sifat, ada yang namanya sifat khabariyah. Sifat khabariyah, khabar itu bahasa kitanya kabar. Sifat yang tidak boleh kita sifatkan kepada Allah kecuali dengan ayat yang jelas. Seperti Allah mempunyai tangan, apa dalilnya? Bal yadahu mabsutatan. Allah mempunyai dua tangan. Allah yang mengatakan. Allah mempunyai mata, sebagaimana yang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai wajah, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menafikan, tetapi kita tidak mentakwilkan. Tangan Allah, ya tangan Allah. Bagaimana bentuk tangan Allah? Itu bukan urusan kita. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita membahas tentang sayap malaikat saja belum bisa. Bagaimana nanti kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja Allah mengatakan tentang dirinya, Allah mempunyai tangan. Selesai, sudah, tanpa ditakwil dan tanpa ditafwid. Takwil itu tanpa dicari makna yang lain. Allah mempunyai tangan, maksudnya Allah mempunyai kekuasaan. Tidak seperti itu mazhab Ahlus Sunnah dan tidak seperti itu mazhab Imam Syafi'i. Allah mempunyai tangan berarti Allah itu mempunyai kekuatan. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti ini. Allah mempunyai mata bukan berarti semua kita mata, atau maksud daripada mata Allah itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mata Allah, ya mata Allah, pengawasan Allah berbeda dengan mata dengan pengawasan. Nah, itu namanya takwil. Nah, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah Imam Syafi'i mentakwil. Kemudian yang kedua, tafwid. Tafwid itu artinya kita serahkan sajalah kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Misalnya Allah punya tangan atau tidak, Allah saja yang tahu. Ini jawaban seperti ini betul atau salah? Tafwid. Tafwid itu supaya kita lebih jelas. Tafwid itu adalah orang yang tidak memiliki keyakinan. Kenapa tafwid itu tidak boleh? Karena tafwid itu, Allah punya tangan atau tidak? Saya tidak tahu, itu serahkan kepada Allah. Berarti dia tidak memiliki keyakinan. Keyakinannya apa? Berarti dia tidak tahu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa takwil dan tafwid ini dilarang di dalam agama kita? Orang yang takwil yaitu mencari arti yang lain. Yang tafwid berarti mereka yang tidak mempunyai keyakinan. Mereka tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mendengar atau tidak? Kita serahkan kepada Allah yang tahu. Allah melihat atau tidak? Allah yang tahu. Allah berilmu atau tidak? Allah yang tahu. Berarti dia tidak meyakini, tidak ada keyakinannya. Dia tidak meyakini apapun tentang Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak takwil dan tidak tafwid. Jadi bagaimana? Ketika Allah mengatakan tentang sifatnya, berarti Allah seperti itu. Bagaimana sifatnya? Tidak usah kita bahas, karena itu bukan jangkauan ilmu kita. Sebagaimana tadi yang kita bahas, makhluk Allah saja tidak bisa kita bahas, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, kita tambah sedikit lagi. Kemudian sifat Allah itu, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ada sifat khabariyah. Khabariyah itu sesuatu yang hanya ada dalilnya. Kenapa kita mengatakan Allah mempunyai wajah? Ada dalilnya. Itu namanya sifat khabariyah. Ada lagi namanya sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, itu namanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan Imam Ahmad mengatakan, apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Fa innallaha fawqa sab'a samawatihi mustawin ala arsyihi kama nataqa bihi kitabu. Coba lihat bagaimana Imam Ahmad mengatakan, memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah akidah dan mengembalikan kita kepada Al-Quran.